Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Bersama saya Deborah Tanya pagi hari ini dan kita mengangkat tema wujudkan perlindungan konsumen di era pemulihan ekonomi nasional. Nah, berbicara soal perlindungan konsumen, kita ini adalah konsumen loh. Pasti kita semua pernah bertransaksi di pasar tradisional maupun pasar modern, menggunakan jasa dalam hal transportasi, pengiriman paket, dan sebagainya. Sebagai konsumen, apakah saudara sudah merasa dilindungi? Atau malah saudara belum benar-benar mengetahui soal hak dan kewajiban sebagai konsumen? Konsumen Indonesia saat ini jumlahnya 278 juta jiwa dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2022 sebesar 5,1%. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi BPKN RI dalam mengembangkan upaya yang lebih nyata dampaknya bagi konsumen Indonesia, baik di dalam dan luar negeri, serta warga negara asing yang sedang berada di dalam negeri melalui Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan hubungan BPKN RI dengan konsumen, terutama pada rentang umur produktif yang cenderung menguasai teknologi. Jika hal ini dilakukan akan lebih meningkatkan pengembangan pengetahuan tentang perlindungan konsumen secara nasional dan meningkatkan pemahaman generasi Z tentang perlindungan konsumen. Lalu, apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Seperti apa upaya yang dilakukan BPKN dalam mewujudkan perlindungan konsumen di era pemulihan ekonomi nasional sejauh ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, live chat di YouTube Berita KBR, atau bisa juga mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa pakai tagar Ruang Publik KBR. Nah, pagi hari ini tidak seperti biasanya. Kita biasanya via Zoom. Hari ini kita kedatangan langsung dua narasumber kita. Kita sapa dulu, yang pertama ada Insinyur Johan Effendi MSI selaku Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN. Halo Pak Johan. Ya, halo pendengar, saudara pendengar KBR, selamat pagi. Saya Johan Effendi dari BPKN. Mungkin akan bincang-bincang dengan teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya ada juga Dr. Renti Maharaini Kerti, SHMH, selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKM. Selamat pagi Bu Renti. Ya, selamat pagi Mbak Deborah, selamat pagi saudara-saudara pendengar radio KBR seluruh wilayah Indonesia. Salam kenal dengan saya Renti Maharaini Kerti. Ya, terima kasih untuk waktunya, sudah mau diganggu pagi-pagi datang ke KBR ya Pak Johan, Bu Renti, terima kasih. Oke, kita langsung saja mulai perbincangan menarik kita pagi hari ini. Kita ke Pak Johan terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya saya akan mengajak pendengar mengenal lebih dekat tentang BPKN RI. Bisa dijelaskan apa itu BPKN RI, Pak Johan? Ya, teman-teman pendengar sekalian, saudara pendengar sekalian, BPKN ini adalah sebuah lembaga negara. Jadi sama seperti lembaga negara yang lain. Kalau kita lihat strukturnya ini bentuknya seperti komisi negara, karena ada di dalamnya para anggota yang terdiri dari pihak-pihak independen yang unsurnya itu udah ada dari akademisi, dari pelaku usaha sendiri, dari LPKSM, dari pakar gitu ya. Itu kira-kira. Nah, fungsi dari lembaga ini sendiri ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini
dan bisa juga langsung ke pelaku usaha dalam hal masukan terkait dengan kebijakan perlindungan konsumen. Jadi pembuatan kebijakan, baik itu rencana undang-undang yang akan kita buat atau misalnya atau draft dari peraturan daerah misalnya kalau di daerah, atau peraturan perundang-undangan yang sudah jalan, yang sudah eksis. Jadi kalau napasnya itu tidak sejalan dengan perlindungan konsumen, kita bisa saja memberikan masukan kepada kebijakan-kebijakan. Jadi dari pusat sampai ke daerah, gitu kira-kira, memberikan masukan. Jadi berupa rekomendasi. Nah itu fungsi utamanya. Nanti kita akan bicara nanti dalam melaksanakan fungsi utama itu BPKN akan melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya ilustrasi mendukung fungsi utama. Gitu Mbak Debo. Baik. Kemudian Pak, dasar hukum apa sih yang melatar belakangi hadirnya BPKN RI? Iya, kalau kita lihat lembaga ini sebenarnya sudah lahir semenjak permulaan reformasi, malah mungkin bersamaan ya pada tahun 99. Jadi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu, saudara pendengar sekalian melihat, misalnya dalam undang-undang PK ini, perlindungan konsumen, yang lahir pada 23 tahun yang lalu, itu mungkin ya ditemui beberapa celah atau katakanlah kekosongan hukum ya. Artinya tidak bisa mengakomodir permasalahan perlindungan konsumen. Itu wajar saja karena undang-undang ini lahir 23 tahun yang lalu. Sementara era saat ini yang berkembang, kita lihat bahwa digitalisasi, era teknologi yang sudah semakin maju. Nah itu saya pikir tantangan tersendiri bagi kita, baik kami di BPKN maupun stakeholder yang terkait dengan perlindungan konsumen. Tadi mungkin kita perlu tahu juga jumlah konsumen Indonesia ini minimal setara dengan penduduk Indonesia. Kenapa saya katakan minimal? Karena ada beberapa badan hukum yang menyatakan bahwa mereka bisa melakukan atau menyatakan dirinya sebagai konsumen. Ya, jadi lebih berarti dari penduduk Indonesia. Jadi oleh sebab itu kami sangat berharap jejaring perlindungan konsumen ini bisa berkembang. Karena BPKN beberapa gelintir saja. Begitu Mbak Debo. Baik Pak. Kemudian bisa dijelaskan juga terkait tugas dan fungsi BPKN RI sendiri. Ya. Tadi kalau kita lihat fungsi utamanya tadi sudah memberikan rekomendasi. Nah, dalam hal memberikan rekomendasi, kami juga tadi ya saya bilang bahwa ada fungsi pendukung. Jadi dalam hal perluasan jejaring misalnya yang saya sebutkan tadi, kita ada komisi. Jadi komisi ini dibagi jadi BPKN ini dibagi 4 komisi. 4 komisi. Ya. Ada komisi yang menangani yang berkaitan dengan kajian, penelitian dan kajian ya, pengembangan dan kajian. Kemudian ada komisi yang bergerak atau mengurusin bagaimana komunikasi dan edukasi konsumen. Nah, kemudian yang lain kita juga punya unsur atau komisi yang menerima pengaduan, baik itu dari masyarakat maupun pelaku usaha. Nah, juga teman-teman FPKSM. Nah, yang terakhir tadi dalam hal pengembangan jejaring kita punya komisi kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa fungsi BPKN melakukan kajian, melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian menerima pengaduan, kemudian memperluas jejaring perlindungan konsumen. Baik, berarti BPKN ini sudah ada jaringannya di kota-kota lain di Indonesia, gitu Pak? Iya, jadi secara formal, jadi kita tidak punya perwakilan di daerah. Oke. Nah,
misalnya di komisi negara yang lain. Kenapa saya bilang komisi negara? Saya ingatkan lagi bahwa struktur BPKN ini sama persis dengan komisi-komisi negara yang lain, tapi namanya BPKN. Nah, kita tidak punya perwakilan di daerah. Jadi makanya teman-teman kita yang ada di BPSK, Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan LPKSM jadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, itu juga sangat kita harapkan di samping itu sebenarnya fungsi perlindungan konsumen ini kebetulan dititipkan di unit atau lembaga negara atau di daerah, mungkin dinas ya, yang menangani perdagangan baik itu di provinsi, kabupaten maupun di lembaga-lembaga nasional yang misalnya kementerian lembaga. Sebenarnya di sektor-sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, perindustrian, semuanya ada fungsi-fungsi perlindungan konsumen. Nah, cuma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi kita lihat ada semacam koordinator lah ya gitu ya. Nah, itu koordinatornya itu Menteri Perdagangan. Nah, Menteri Perdagangan ini kebetulan kita juga ini BPKN sangat erat dengan hubungannya dengan Menteri Perdagangan. Ya. Karena kalau kita boleh berbagi fungsi, berbagi tugas sebenarnya, BPKN ini ada di level operasional perlindungan konsumen, sementara dalam hal kebijakan, pembuatan kebijakan, penyempurnaan dan segala yang terkait dengan urusan regulasi, nah, itu dilakukan oleh Menteri Perdagangan melalui salah satu dirjennya, namanya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Oke. Baik, Pak Johan, kita beralih dulu ke Bu Renti. Ya, ini aku mau tanya ke Bu Renti. Sebelumnya mohon dijelaskan nih Bu, siapa saja sih yang disebut sebagai konsumen? Oke, ya baik ya. Saudara-saudara pendengar radio KBR, bahwa memang perlu sekali ya kita mengetahui siapa itu konsumen. Ya, walau tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya ya seluruh masyarakat Indonesia adalah konsumen. Tetapi juga kita perlu ketahui bahwa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita memang tegas ya, memberikan batasan. Yang dimaksud konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita adalah end user ya, atau pengguna akhir. Siapa itu end user? Ya setiap orang yang memang mereka memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan sendiri. Ya, kepentingan sendiri, keluarga, dan memang bukan untuk tujuan diperjualbelikan kembali. Ya, karena memang kalau untuk manfaat selain untuk kepentingan sendiri, itu yang kita sebut dengan intermediate consumer, artinya konsumen antara. Okay. Ya, jadi mereka juga memanfaatkan barang dan atau jasa, tetapi untuk bagian dari proses produksi atau untuk menjadi bagian menghasilkan suatu produk. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa yang dimaksud konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita adalah end user atau konsumen pengguna akhir. Itu sih Mbak Deborah. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? Lalu seperti apa yang dilindungi dari konsumen itu apa saja? Oke, iya. Jadi kalau kita bicara perlindungan konsumen, ya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita sih juga sudah memberikan batasan pengertian ya, bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala daya upaya yang bisa memberikan kepastian hukum bagi konsumen kita. Gitu loh. Kemudian kira-kira apa yang memang akan dilindungi ya, tentunya adalah segala aspek kehidupan dari konsumen Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita di pasal 3 ya Mbak Deborah ya, di situ jelas dikatakan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita adalah ya memang untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen kita. Ya, kemudian juga untuk bisa meningkatkan kesadaran ya, kemampuan dan kemandirian dari konsumen dalam rangka dia melindungi dirinya sendiri.
Ya, kemudian juga di samping itu juga bisa memberikan atau meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan ya produk barang dan atau jasa yang mana yang mereka nanti akan konsumsi ya atau mereka manfaatkan. Tentunya di samping itu juga di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Jadi balance ya Mbak Deborah, nggak hanya semata-mata fokus kepada konsumen, tetapi juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Baik ya di sini. Di samping tentunya nantinya adalah muaranya terakhir bisa menghasilkan produk ya barang dan jasa yang memang berkualitas sih. Baik, terima kasih. Bu, Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, live chat di YouTube kami Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan juga tagar Ruang Publik KBR. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh lewat podcast KBR Prime Pilih Ruang Publik.